Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nilai dan norma positif yang ada di masyarakat saat ini banyak yang sudah mulai luntur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara beberapa narasumber yang harapannya ada sisi positif yang dapat kita maknai. Nilai sosial adalah sebuah hal yang dianut oleh masyarakat tentang seberapa baik atau buruknya sebuah hal. Nilai sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material adalah segala hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah sebuah hal yang diperlukan manusia untuk menunjang kebutuhannya. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala hal yang dilakukan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Norma ini merupakan sebuah aturan yang mengikat sebuah masyarakat. Aturan ini bisa berupa perintah ataupun larangan. Jadi norma juga dibagi menjadi 4 berdasarkan daya ikatnya. Yang pertama ada norma cara atau usage. Jadi norma ini merupakan sebuah aturan yang apabila dilanggar hanya akan mendapat sebuah celaan dari masyarakat. Yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Jadi norma ini merupakan sebuah aturan yang apabila dilanggar maka si pelanggar akan dianggap menyimpang dari kebiasaan umum yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Jadi norma ini merupakan sebuah aturan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi dari sebuah masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada norma adat istiadat atau custom. Jadi norma ini merupakan sebuah aturan yang disepakati oleh beberapa kelompok ataupun masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi adat. Kan untuk zaman sekarang ini banyak makanan fast food yang awalnya dulunya nih orang-orang Indonesia banyak makanan sayuran. Nah, fast food ini kan bisa dibilang kurang sehat. Nah, kalau untuk tanggapan Teteh sendiri gimana tuh? Ya, untuk makanan fast food itu sebenarnya kalau dikonsumsi tidak masalah. Tapi untuk kalau berlebihan itu kan tidak baik. Lebih baiknya itu makan konsumsi yang bersayuran. Karena lebih sehat. Apalagi sekarang kan zamannya orang sakit toh. Harus banyak-banyak makan sayur biar nutrisinya kan banyak, sehat. Kalau untuk Teteh sendiri nih, kan dari banyaknya makanan cepat saji yang ada sekarang nih, gimana caranya Teteh nih untuk mendukung anak muda agar bisa makan sayur gitu? Oh iya. Perbanyaklah makan sayuran, karena kalau makanan cepat saji sebenarnya emang kalau dikonsumsi tiap hari itu nggak baik juga. Banyak aja makanan sayuran biar badan sehat, kuat. Kalau kita makanan terus-terusan makan cepat saji, badan nanti lemas. Biar kuat badannya, jadi makan sayur. Pokoknya sayur-sayuran yang banyak, pokoknya biar kuat kayak zaman dulu, kuat-kuat badannya. Oke Mas Damiti, bagaimana tanggapan Anda tuh terhadap betapa pentingnya resistance training atau latihan seperti angkat beban? Karena masih ada anggapan di kalangan orang banyak bahwa latihan kardio atau latihan buat jantung, kardiovaskular seperti lari, renang itu udah cukup buat menunjang vital seseorang. Gimana tanggapannya? Tentunya Mas, kita itu untuk aktivitas sehari-hari butuh yang namanya otot ya. Otot itu kan yang menggerakkan tubuh kita. Jadi ya kalau otot itu tidak dilatih, hilang Mas. Jadi itulah kenapa kita latihan beban, supaya fungsi otot kita tetap normal, tetap baik, tetap bisa menunjang aktivitas harian kita. Selain latihan kardio seperti Mas sudah sebutkan tadi. Apakah menurut Anda hanya makan sehat tanpa adanya olahraga itu udah cukup belum dalam menunjang vital seseorang? Kan ada anggapan seperti itu. Gimana Mas? Tentunya nggak cukup Mas, karena kalau makan sehat aja yang dilakukan, terus dia tidak melakukan aktivitas, itu jadinya nggak seimbang. Katakanlah kalau kita makan itu ada kalori masuk. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kalori yang dikeluarkan oleh badan kita, ya nanti stuck. Akhirnya apa? Minimal terjadi kelebihan berat badan yang akan menjadi kompleksitasnya ke penyakit-penyakit lainnya. Bagaimana tanggapan Mas Damitri terhadap mitos yang masih berputar banyak di kalangan orang banyak, yang masih mereka ada yang masih percaya terhadap mitos-mitos seputar olahraga, karena kan secara langsung itu memberikan efek negatif kepada mereka yang percaya terhadap mitos itu toh Mas, seperti angkat beban menghambat pertumbuhan dan lain-lain. Gimana Mas? Untung ya Mas, zaman sekarang ini sudah banyak penelitian yang dilakukan. Salah satunya contoh yang kayak Mas sebutkan tadi, ternyata sudah ada penelitiannya apakah angkat beban pada anak-anak atau usia remaja akan membuat stunt growth-nya atau pertumbuhannya. Ternyata tidak juga, asal dilakukan dengan tepat dan terukur.
Suster Sofi, apakah ada nilai positif, nilai kerohanian antara manusia dengan Tuhan, terutama di agama Katolik yang sudah mulai luntur di era sekarang ini? Iya, ada bed, terutama pasca pandemi ini. Berapa tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir itu banyak orang pasti tetap pada zona nyamannya, yaitu mengikuti kegiatan peribadatan secara online. Itu ada doa rosario, ada misa masih tetap online, walaupun sekarang gereja sudah terbuka. Bahkan sudah mengumumkan bahwa misa sebaiknya offline. Tuh, orang harus datang ke gereja mengikuti misa secara langsung. Apakah ada suster sanksi bagi mereka masyarakat yang sudah jarang berdoa, jarang ke gereja karena tidak melakukan nilai kerohanian tersebut, suster? Oh ya, kalau soal kerohanian itu kan urusan pribadi dengan Tuhan, jadi kita tidak bisa memberi sanksi kepada mereka. Tapi paling-paling ya dibicarakan oleh orang. Orang ini kok malas gitu ya, tidak ke gereja, seperti itu. Oke suster, bagaimana tanggapan dan saran suster melihat masyarakat agama Katolik sekarang yang sudah mulai jarang untuk ke gereja itu, suster malah justru memilih untuk online? Iya, kalau tanggapan saya ya, kalau misalnya kita beribadat di rumah secara online atau perayaan Ekaristi secara online, itu banyak sekali gangguannya. Nah, misalnya kalau kita bisa menggunakan HP nih, tiba-tiba ada telepon masuk atau ada WA masuk karena ada keinginan untuk melihat dari siapa itu gangguannya. Kemudian saran saya kita kembali kepada ajaran kerohanian di agama kita masing-masing, terutama gereja Katolik ya, bahwa berdoa itu bersama-sama di gereja. Jadi datanglah ke gereja. Kemudian pihak gereja sendiri sebaiknya menghentikan pelayanan peribadatan secara online. Kalau itu tidak terlalu urgent banget. Nah, seperti yang Bapak ketahui kan banyak sekarang masyarakat yang buang sampah sembarangan, nggak peduli tentang sampah. Gimana tanggapannya Bapak tentang hal itu? Ya, sebenarnya susah juga ya, itu harus tahu dari kesadaran diri sendiri. Apalagi sekarang peraturan buang sampah itu tidak seenak dulu. Kalau dulu bisa buang sampah sembarangan, kita yang tukang sampah ini ngambil itu juga tiap hari bisa. Sekarang karena TPA penuh, itu tukang sampah itu bisa buang seminggu 1 atau 2 kali. Nah, jadi mungkin nggak bisa kemuat atau keangkut sampahnya masyarakat, jadi itu mungkin jadi buang sampah sembarangan gitu. Bagaimana cara Bapak berinteraksi ke masyarakat tentang ini mereka membuang sampah sembarangan, dan gimana, apakah ada sanksi sosial ke mereka yang membuang sampah sembarangan? Ya, kalau untuk berinteraksi kita kalau bisa ngomong secara langsung bisa pelan-pelan, mengingatkan langsung. Kalau tidak bisa nanti kita melalui forum-forum RT atau pertemuan-pertemuan RT lingkup kecil menyarankan di forum itu supaya jangan buang sampah sembarangan. Toh kalau sanksi itu masing-masing mungkin dusun atau lingkungan RT RW itu mempunyai aturan tersendiri, mungkin dengan ditulis membuang sampah denda berapa gitu. Toh itu pun dengan tulisan itu kadang ya tetap ya kembali ke personnya juga. Bagaimana saran Bapak ke orang-orang yang masih sering membuang sampah sembarangan? Ya, saran kami karena itu sekarang itu TPA itu kan itu sudah penuh. Dulu masyarakat sendiri tidak bisa membuang tiap hari. Jadi yang pengangkut sampah itu bisa membuang itu terjadwal, kadang seminggu 2 atau 1 kali aja seminggu, sehingga mereka mungkin karena nggak keangkut tiap hari kayak yang seperti dulu, itu mereka ya membuang sampah itu. Dan sebaiknya karena
sampah itu juga bernilai, biarpun sampah itu limbah atau sisa, juga ada nilainya dan bahkan rupiahnya kalau dia mau memilah dan memilih sampah itu. Ini kan saya dari SMA Kolose de Brito pengen tanya nih Bu tentang kebiasaan warga di sini gitu Bu. Kalau misalnya lagi ketemu, nah kita kan makhluk sosial nih Bu, pengen tanya gitu. Kalau di kampung ini tuh gimana sih kalau misalnya lagi ketemu atau lagi apa Bu? Bisa diceritain nggak? Untuk masyarakat di sekitar sini nih Mas, kita kan masih hidup di perkampungan ya. Walaupun sekarang sudah banyak yang pendatang-pendatang seperti itu. Tapi sampai saat ini kalau misalnya ketemu sama sesama warga ya masih tegur sapa, masih saling menyapa. Misalnya ya nggon, mbak, nggo, bude, masih seperti itu, masih tegur sapa lah. Berarti masih di sini itu belum luntur ya untuk kayak misalnya saling salam menyapa gitu. Iya, masih menyapa. Kecuali mungkin ada yang pendatang-pendatang emang mungkin orangnya nggak kenal atau gimana. Jadi ya ada yang diem aja. Tapi kalau misalnya udah tahu, misalnya ya itu ya masih tetap bertegur sapa sih. Jadi gimana sih Bu? Ada saran atau apa gitu untuk Gen Z, untuk anak-anak muda gitu loh yang saat ini kan juga udah mulai luntur untuk apa menggunakan yang namanya salam gitu. Ada saran nggak sih Bu? Oke, untuk generasi yang sekarang, generasi muda, generasi yang anak-anak masih muda harus kita tanamkan terutama dari lingkungan keluarga, orang tua. Apalagi sekarang kan banyak orang tua yang memiliki kesibukan di luar, jadi jarang di rumah gitu, anak-anak hanya lebih dipantau lewat HP gitu. Tetap pendidikan karakter itu harus kita tanamkan dimulai dari lingkungan rumah. Di rumah harus kita kebiasaan salam, terus tegur sapa dengan orang tua, mungkin pembiasaan dengan bercengkrama dengan orang tua, dengan keluarga itu harus sangat penting. Jadi dimulai dari rumah, nanti itu pembiasaan akan berkelanjutan di masyarakat. Jadi seperti pembiasaan salam, terus pengucapan kata-kata yang pokok seperti permisi, tolong, minta maaf itu juga harus kita tanamkan mulai dari anak usia dini. Jadi biar ke bawah sampai keluar gitu. Iya, jadi di masyarakat juga harus terbiasa, nanti tidak kagok ketika di luarnya harus gimana sih, seperti itu tidak. Jadi kalau pembiasaan dari rumah udah terbiasa seperti itu, nanti di luar juga pasti akan dengan sendirinya akan terbiasa. Jadi di sini saya mau nanya tentang norma tata kelakuan atau peraturan apa aja sih yang udah mulai dilanggar sama masyarakat? Ya, selama ini untuk peraturan-peraturan yang melanggar norma itu yang sudah terjadi diantaranya pencurian sepeda motor, karena ini banyak anak-anak kos. Juga untuk peraturan tentang larangan pemakaian obat-obat terlarang. Dan pernah terjadi kejadian di sini kasus pencurian sepeda motor. Yang kedua itu yang pemakaian obat psikotropika. Yang akhirnya kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Terus dari pelanggaran-pelanggaran peraturan yang udah terjadi di masyarakat ini kira-kira sanksinya apa aja ya Pak? Ya dari sanksi itu tentunya karena ini berhubungan dengan kriminalitas itu nanti jelas akan ditentukan oleh pihak polisi, itu akan diadili atau disidang dan tentunya itu melanggar pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan juga kepolisian. Kemudian untuk saran Bapak terhadap masyarakat yang sudah melanggar peraturan-peraturan yang ada di sini apa ya? Ya, saran saya sebagai ketua RT tentunya agar warga masyarakat ya coba mematuhi peraturan-peraturan yang ada, karena dengan kita istilahnya sesuai dengan peraturan yang ada kan warga yang lain atau tetangga-tetangga kita akan lebih nyaman dan tidak terjadi suatu peristiwa yang bikin warga yang lain resah. Pak, apakah ada norma adat istiadat khususnya di keraton ini yang sudah mulai tidak dilakukan oleh masyarakat? Kalau untuk adat istiadat atau norma yang berlaku di dalam lingkungan keraton itu memang tidak untuk masyarakat umum, Mas, tapi untuk orang-orang yang memang terlibat kegiatan di dalam keraton. Contohnya abdi dalem, prajurit, atau
pegawai-pegawai kantor yang ada di keraton ini semuanya harus mentaati norma yang ada di dalam keraton. Misalnya kalau mau masuk ke suatu ruangan harus pakai nyembah dulu, kalau mau naik ke tempat gamelan, mau nabuh gamelannya juga harus pakai nyembah dulu, bahkan naik ke tangganya pun ada aturannya, itu semua harus ditaati. Nah, kalau masalah yang sudah banyak tidak dilakukan itu mungkin karena ketidaktahuan, jadi ya memang harus ada sosialisasi atau pendidikan tentang norma-norma kalau di keraton yang belum banyak orang tahu. Kalau tambahan mungkin dari bapak-bapak. Nah, kalau ya seperti bapak tadi kan bilang kan untuk nyembah dulu. Nyembah itu bukan kita menyembah itu, tapi kita menghormati. Ya, artinya hormat. Hormat. Jadi kita itu seperti sama dengan orang lain yang lebih muda menghormati yang tua. Nah, seperti kita juga menghormati leluhur. Nah, juga itu nanti seperti gamelan, seperti bangsal itu kan tinggalannya leluhur kita juga. Kita menghormati yang membuat. Nah, norma itu sebagai ketidaktahuan orang itu tidak tahu seperti apa dia peraturannya harus apa. Makanya kan kalau ada wisata-wisata ini ada guide, ada yang nanti ada dalam istilahnya menasihati, makanya masuk sini kan tidak boleh memakai payung, topi, yang gitu. Helm nggak boleh, harus dilepas. Kan banyak orang yang tidak tahu Pak asal pakai topi. Ya kalau tapi pakai seperti peci itu kan adat keislaman, terus nanti kepakai belangkon Jawa. Nah, itu yang adat-adat pakaian seperti kalau topi kan era-era modern kan, dari bangsa yang luar. Kalau dari adat-adat daerah itu masih dihormati. Maka kita tuh di Jawa itu menghormati meskipun beda suku tapi tetap dihormati. Seperti itu saya. Iya, Pak. Kalau ada tanggapan dari bapak-bapak terkait norma adat istiadat di masyarakat itu yang sudah mulai luntur sekarang. Maksudnya masyarakat umum? Ya, nggih, kalau bukan umum. Lingkungan keraton nggih? Ya, kalau umum. Ya, kalau masyarakat umum mungkin terutama untuk generasi muda. Misalnya kalau lewat di hadapan orang-orang tua, kalau kita dulu dari kecil udah diajarkan yang namanya toto kromo, sopan santun, unggah-ungguh. Nah, itu dari kecil kita itu udah diajarkan waktu itu. Dan di pelajaran SD pun dulu ada pelajaran PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila, itu juga mengajarkan toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun. Nah, sekarang PMP udah nggak ada. Jadi generasi muda saat ini mungkin yang paling berpengaruh untuk memperbaiki supaya mereka tahu unggah-ungguh, sopan santun dan toto kromo itu tadi dari lingkungan keluarga. Misalnya kalau kita lewat di hadapan orang-orang tua, kalau kita dulu pasti menunduk, nyuwun sewu, klamit, derek langkung sambil menundukkan kepala. Kalau sekarang itu udah jarang yang seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Setelah kami melakukan wawancara dengan para narasumber, ada banyak hal yang dapat kami refleksikan bersama. Di antaranya adalah bahwa nilai dan norma positif di masyarakat yang seharusnya itu baik dan perlu untuk dilakukan sudah mulai luntur di era yang sekarang ini. Misalnya terkait dengan nilai material, masyarakat sudah lalai untuk makan makanan yang sehat dan bergizi demi kesehatan fisiknya. Lalu nilai vital, contohnya untuk olahraga sudah jarang untuk masyarakat melakukan olahraga, misalnya adalah gym. Juga nilai kerohanian, khususnya agama Katolik, sudah jarang orang untuk beribadah ke gereja setelah pasca pandemi ini. Dan juga wawancara terkait dengan norma, misalnya adalah norma cara. Masyarakat sudah tidak peduli acuh tak acuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Norma kebiasaan, masyarakat sudah jarang untuk mengucapkan yang namanya salam, sopan santun. Juga terkait dengan norma tata kelakuan, pelanggaran-pelanggaran sering terjadi di masyarakat. Dan norma adat istiadat khususnya Jawa di keraton. Sudah jarang masyarakat untuk mengucapkan kula nuwun, untuk menghormati yang lebih tua, seperti itu. Dan itulah tugas kami sebagai agen perubahan nilai dan norma positif di masyarakat, yang harapannya dengan video ini teman-teman semuanya dapat mengambil sisi positif dan mempertahankan nilai dan norma yang baik di masyarakat.
Mungkin hambatannya adalah di era sekarang ini jarang adanya orang edukasi kepada masyarakat sehingga lalai akan nilai dan norma tersebut. Saya mewakili kelompok atas perhatian Pak Rio dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.